Ya, Pak Ocan, mungkin akan kita mulai di 2.15 ya, Pak Ocan. Jadi ada 4 menit lagi, masih menunggu tim yang lain untuk segera join, Pak Ocan. Siap Mas Satya, makasih informasinya. Kita akan tunggu di 4 menit ke depan. Baik. Ya, yang sudah join sekali lagi kami ingatkan jangan lupa absen ya. Kolom absensinya ada di chat Zoom saja. Ya, tidak perlu dikopas dan kirimkan di grup nasional. Ya, karena yang hadir saja yang boleh absen. Ya, seperti itu. Halo Jasmine. Pak D, no bilang. Di siapa itu? Tua banget gue dipanggil Pak D. Dan ya. Oh, yang penting Pak D dari Mbah loh. Ya. Yo, masa Mbah ya. Opa. Nah, Opa. Kalau itu ada Opa Lukman tuh. Nah, dia Jino. Ya Jin nggak ke kantor. Ada es krim loh, es krim. Wifi-nya mati kantor. Ya, iya kantornya. Oke, yang belum absen, apakah sudah muncul linknya? Kalau belum, saya kirimkan lagi untuk link absensinya. Waduh, makasih Mbak Aini. Waduh, cantik banget. Bapaknya nggak ganteng Mbak Aini. Bapaknya cantik dah. Ya, bapaknya cantik. Wahnya dibilang cantik nah. Ya, saya laki-laki. Oke, bagaimana Pak Lukman? Apakah sudah bisa dimulai? Pak Satya, silakan dimulai Mas. Mohon maaf, Dokter Nanang, Pak Ocan. Baik. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di kesempatan siang hari ini. Ada Pak Lukman, mohon izin Pak Lukman, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Dr. Nanang sebagai narasumber juga telah hadir. Juga para Bapak Ibu DSM, ASM, serta rekan PAC maupun agensi, juga dari rekan-rekan yang ada di head office yang saat ini turut hadir di sesi dengan judul Panduan untuk Klaim mengenai produk yang ada di Hexa Insurance. Izin sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, kita berdoa bersama-sama. Doa bisa dilakukan secara mandiri, sendiri-sendiri di tempat masing-masing. Kita khususkan agar acara yang kita selenggarakan hari ini diberikan keberkahan, diberikan manfaat untuk diri kita, untuk perusahaan, tentunya untuk masyarakat, dan sebagai salah satu cara kita untuk memberikan keyakinan buat para calon nasabah agar mereka memiliki polis asuransi melalui Hexa Insurance. Teman-teman berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum saya mulai ada beberapa video nantinya yang saya akan putarkan, tapi sebelum itu semua kita akan mulai, saya mohon izin dari Pak Lukman untuk memberikan pembukaan di sesi siang hari ini. Mohon izin Pak Lukman, dipersilakan. Saya yang bukan nih Pak Ocan. Iya. Baik, Terus, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati narasumber hari ini Pak Nanang, ada Pak Ocan, dan Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu.
Sebelumnya dari kami, tim Inbrands dan mewakili teman-teman peserta yang hadir, kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini karena ini sangat bermanfaat buat tim kami, Pak, terutama tim Inbrands ketika menghadapi nasabah, bisa menjelaskan di mitra kami di kantor pos bagaimana klaim, dan ini mudah-mudahan menambah rasa percaya diri teman-teman semua, sehingga produk yang bagus ini dan proses dan sistem yang bagus ini bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman deliver ke nasabah secara baik. Saya minta untuk tim Inbrands terutama mohon menyimak karena rekan-rekan di mitra kita, rekan-rekan di pos mungkin akan sering menanyakan bagaimana cara klaim dan lain-lain ya. Nah, jadi silakan diikuti, kemudian dicatat apa yang menjadi hal-hal yang belum jelas oleh teman-teman sehingga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu, selamat menjalankan training dan refreshment ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan untuk sesi literasi ini. Kita nyanyikan terlebih dahulu untuk Indonesia Raya. Nah, buat teman-teman yang ada di luar kota, biasanya belum terinfo tentang Mars Hexa. Nah, di siang hari ini kita akan melihat dan perdengarkan untuk Mars Hexa. Semangat pagi Sobat Hexa, ayo bangkit dan bergerak, berikan senyum, salam karya untuk kemajuan Hexa. Mulai harimu dengan doa agar Hexa terus jaya, tulus melayani, kunci kesuksesan kita. Jujur, cerdas, juga unggul, bersahaja, terpercaya, itulah karakter Hexa. Hexa cepat melayani, Hexa aman melindungi, Hexa pasti yang utama. Mulai harimu dengan doa agar Hexa terus jaya, tulus melayani, kunci kesuksesan kita. Jujur, cerdas, juga unggul, bersahaja, terpercaya, itulah karakter Hexa. Hexa cepat melayani,
Hexa aman melindungi, Hexa pasti yang utama, Hexa pasti yang utama. Hexa Insurance cepat, aman, pasti nomor 1. Pemirsa, minimnya literasi keuangan membuat banyak masyarakat menjadi korban berbagai modus kejahatan keuangan. Yuk, kita belajar. Gencarkan gerakan nasional cerdas keuangan. Gencarkan jadi budaya, cara bijak cermat, tabungan dan investasi, pilihlah yang tepat. Joget yuk. Satu langkah, tetapkan arah tujuan, raih mimpi dengan pasti. Gencarkan jadi budaya, gaya bijak cermat, pembiayaan proteksi, pilih manfaatnya. Satu langkah untuk wujudkan masa depan, jadikan kolaborasi sinergi. Gencarkan gerakan nasional cerdas keuangan. Gencarkan menuju Indonesia emas. Gencarkan gerakan nasional cerdas keuangan. Gencarkan menuju Indonesia emas. Nah, itu tadi adalah Mars Hexa. Buat teman-teman yang ada di luar Jakarta, di luar Bandung, mungkin belum pernah melihat untuk Mars Hexa. Mars Hexa ini biasa kita nyanyikan juga saat acara-acara penting yang ada di perusahaan. Nah, sebelum kita ke pokok inti dari bahasan kita di siang hari ini, ada satu video yang rasanya menarik untuk kita coba simak terlebih dahulu, agar teman-teman nanti juga bisa punya insight, punya sekelebat pikiran apa nih yang mau nanti saya tanyain gitu ya ke Dokna gitu ya. Yuk kita coba simak video berikut ini. Halo rekan-rekan agen Hexa Solution Insurance, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Topik kita hari ini amat sangat krusial, yaitu klaim adalah senjata terkuat agen dalam membangun kepercayaan. Nah, sebagai orang yang udah jatuh bangun hidup dan bernapas di industri asuransi jiwa ini selama 2 dekade, saya antusias banget buat bahas ini bareng kalian. Kita tahu persis lah ya gimana keras dan ketatnya dinamika di lapangan. Makanya, hari ini kita bakal kupas tuntas apa sih sebenarnya senjata penjualan paling mutakhir yang kalian miliki sebagai seorang profesional untuk menangin hati nasabah. Ini bukan cuma teori di atas kertas loh, ini murni soal ngebangun pondasi dan mindset yang bener-bener solid. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, yuk langsung kita selami materinya dan lihat gimana kita bisa mentransformasi pendekatan jualan kalian. Coba kita renungkan pertanyaan ini sebentar. Mengapa ada agen yang kayaknya gampang banget closing, sementara yang lain kok rasanya ditolak terus? Kita jujur-jujuran aja ya, saya yakin banyak banget dari kalian yang pernah ngerasain rasa frustrasi ini. Ini realita di lapangan yang ya kadang emang bikin sakit hati. Bayangin aja, kalian udah hafal luar kepala semua isi brosur. Jelasin fitur produk tuh udah perfect banget, gak ada celah sedikit pun. Di akhir obrolan calon nasabah tetap aja geleng-geleng kepala. Tapi di saat yang sama, kalian ngelihat rekan agen lain yang kerjanya seolah cuma ngobrol-ngobrol santai, tapi tahu-tahu pulang dengan senyum bawa persetujuan. Pernah ngalamin kan? Kira-kira apa sih bedanya? Apa mata rantai yang hilang dari proses penawaran kita selama ini? Dan ini dia jawabannya. Seringkali masalah utamanya itu bukan di produknya, tapi di kepercayaan. Ini benar-benar pergeseran mindset yang amat sangat krusial buat kita semua.
Rahasia utama supaya nasabah mau deal itu bukan soal seberapa ngotot kalian ngejual manfaat produk atau seberapa gigih kalian ngebuktiin kalau harga premi kita itu yang paling masuk akal. Bukan itu. Rahasianya murni terletak pada kemampuan kalian buat ngebangun trust, rasa percaya yang sejati dan tulus sama prospek tersebut. Sesederhana itu. Dan hal tadi membawa kita ke intisari dari seluruh pemaparan kita hari ini. Coba perhatikan baik-baik kalimat ini. Produk menjual manfaat, klaim menjual kepercayaan. Mari kita biarkan kalimat ini meresap sejenak ke dalam pikiran kita. Gini ya, tugas kita itu bukan cuma nyodorin kertas yang isinya deretan manfaat. Karena pas krisis terjadi, pas musibah bener-bener dateng, yang dicari oleh nasabah itu bukanlah rentetan pasal di dalam buku polis. Yang mereka cari cuma satu, bukti nyata dari janji yang pernah kita ucapkan. Dan satu-satunya cara janji itu dibuktikan, ya lewat klaim. Masuk ke bagian pertama, mengapa calon nasabah ragu? Memahami psikologi ketakutan prospek. Sekarang, yuk kita coba posisikan diri kita di sepatunya calon nasabah. Memahami psikologi prospek itu kunci banget. Kenapa sih sebenarnya mereka selalu ragu pas kita udah nyodorin pulpen buat tanda tangan? Apa sih yang muter-muter di kepala mereka? Kita harus berani nih, masuk dan lihat ketakutan terdalam mereka kalau kita emang benar-benar mau memenangkan hati mereka. Selama ini, kan ada mitos gede banget di luaran sana. Tapi kenyataannya itu beda jauh, teman-teman. Masyarakat Indonesia itu sebenarnya tidak anti terhadap perlindungan. Sama sekali enggak. Coba deh kalian pikir. Setiap orang yang kalian temui, setiap ayah, setiap ibu, pasti punya keinginan kuat buat ngelindungin keluarga dan masa depan finansial anak-anaknya. Mereka itu sangat peduli. Jadi, penolakan yang sering kalian terima itu sebenarnya bukan penolakan terhadap konsep asuransinya. Penolakan mereka itu berakar dari rasa takut akan janji-janji palsu. Intinya, mereka takut dikecewakan. Nah, rasa takut dikecewakan tadi itu bermuara pada 3 pertanyaan mendasar ini. Pertama, mereka mikir, ini perusahaan beneran bakal bayar klaim nggak sih nanti? Terus yang kedua, keluarga saya bakal dipersulit birokrasi nggak ya pas lagi kena musibah? Dan yang ketiga, nah ini yang paling personal buat kalian. Apakah si agen ini, ya kalian ini, bakal tetap ngebantu saya setelah polisnya terbit dan komisinya cair? 3 hal ini tuh nyata. Ini adalah tumpukan rintangan psikologis yang valid banget di kepala prospek. Sebagai agen profesional di Hexa Insurance, tugas utama kita adalah secara proaktif menjawab dan ngehancurin ketiga ketakutan ini, bahkan sebelum mereka sempat nanya. Itulah esensi sesungguhnya dari membangun kepercayaan. Lanjut ke bagian kedua. Asuransi adalah bisnis janji, membuktikan komitmen jangka panjang. Kita bergerak ke konsep fundamental berikutnya. Asuransi ini beda banget sama jualan barang fisik. Kalau kalian beli handphone atau mobil, kalian kan bisa langsung pegang layarnya, rasain mesinnya, dan langsung dipakai detik kita juga. Tapi di industri kita ini menjual janji, yang wujud fisiknya cuma secari kertas. Biar lebih kebayang, mari kita telusuri timeline perjalanan nasabah ini. Di titik awal, yaitu hari ini, mereka mutusin beli polis, mereka bayar premi, dan menyerahkan uang hasil jerih payah mereka ke kalian. Tapi, mereka nggak dapat manfaat fisik apapun saat itu juga. Terus masuk ke titik kedua, bertahun-tahun berlalu, yang jadi masa tunggu. Di fase ini mereka cuma keluar duit terus tanpa ngerasain keuntungan instan. Manfaat aslinya itu baru kerasa di titik ketiga, di masa depan. Persis ketika risiko terjadi dan janji kita diuji lewat sebuah klaim. Karena ada jeda waktu yang amat sangat panjang antara pembayaran dan pembuktian inilah, mengapa modal paling utama yang harus kalian punya di hari pertama itu cuma kepercayaan. Tanpa trust yang kokoh di awal, nasabah nggak akan pernah mau memulai perjalanan panjang ini bareng kalian. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kekuatan bukti sebuah klaim, realita kepercayaan di industri asuransi. Dari pengalaman 2 dekade saya ngelewatin asam garam di industri ini dan didukung sama berbagai fakta di lapangan, kita sampai pada realita yang nggak bisa dibantah. Masyarakat kita sekarang udah cerdas-cerdas banget. Kepercayaan mereka itu nggak dibangun dari seberapa mewah iklan perusahaan kita di televisi. Sama sekali nggak. Kepercayaan publik itu secara langsung didikte oleh gimana sih pengalaman klaim yang nyata di lapangan. Coba kita lihat 2 kontras skenario yang sangat tajam ini. Di satu skenario kita punya klaim lancar. Pengalaman klaim yang bagus, cepat, nggak pakai ribet, itu secara dramatis bakal ningkatin loyalitas. Nasabah yang rasa kebantu ini otomatis bakal jadi duta paling militan buat kalian. Mereka bakal dengan senang hati ngerekomendasiin kalian ke keluarga dan kerabat, bahkan tanpa kalian minta. Sebaliknya, perhatiin skenario yang satunya, klaim buruk. Pengalaman klaim yang jelek, yang malah nyusahin nasabah di saat mereka lagi berduka atau kesusahan, wah, itu bakal menyebar dengan kecepatan kilat dari mulut ke mulut.
Efek ganda dari pengalaman klaim ini yang bakal mendikte reputasi jangka panjang kalian. Percaya deh, klaim yang dibantu dan dibayarkan dengan lancar itu adalah strategi marketing yang jauh lebih hebat dari strategi apapun di dunia ini. Jadi rekan-rekan, kita udah sampai di penghujung sesi bedah materi ini dengan sebuah pertanyaan penutup yang harus kalian renungkan. Gimana cara kalian bakal deketin prospek besok? Apakah kalian masih mau datang cuma buat ngejual tumpukan brosur? Atau kalian bakal datang buat membuktikan sebuah janji? Pilihan ada di tangan kalian sepenuhnya. Mulai dari sekarang, yuk pakai cerita keberhasilan klaim dan rekam jejak perusahaan sebagai bukti nyata dari value kalian. Jadikan klaim sebagai senjata terkuat kalian buat ngeruntuhin tembok raguan prospek. Saya harap banget sesi kita kali ini ngasih perspektif baru yang menyegarkan buat cara kalian jualan ke depan. Selamat bertugas, mari kita bantu lebih banyak keluarga di luar sana dan buktikan komitmen kita. Nah, itu tadi adalah sekelumit film yang cukup menarik menjadi bahan pertimbangan kita untuk langkah selanjutnya sebelum kita beralih ke Dokna sebagai narasumber. Dokna gimana? Udah siap, Dokna? Ya, siap. Mantap. Baik, Dokna. Saya izin untuk memberikan tonggak untuk di sesi siang hari ini kepada Dokna. Pada Dokna, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lukman, Mas Ocan, serta Bapak Ibu yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya mohon izin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nanang Agus Indranto, saya dari bagian klaim, di mana pada kesempatan hari Sabtu yang cerah ini saya diberikan untuk sedikit berbagi atau sharing tentang proses klaim di asuransi Hexa. Seperti yang tadi diinformasikan pada video sebelumnya bahwa eh, kita bukan sekedar menjual janji, tapi perlu dibuktikan dengan meyakinkan nasabah dengan melakukan proses pemberian manfaat melalui faedah klaim yang sesuai dengan produk yang diutarakan di dalam reply. Di sini saya coba mempresentasikan terkait dua produk yang cukup banyak di Hexa, yaitu produk Mikro Perisai Diri Ekstra dan produk ActiPlus. Nah, keduanya itu secara umum memang memiliki dua proses, dua seleksi risiko yang berbeda, kemudian proses yang berbeda juga pada saat akseptasi serta manfaat yang berbeda. Di mana kalau mikro perisai diri ekstra merupakan suatu merupakan suatu produk asuransi mikro yang ditujukan untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah, tidak juga menutup kemungkinan ke atas ya, tapi targetnya adalah untuk masyarakat umum ya, yang dengan premi terjangkau dengan metode underwriting yang sangat simpel, yaitu garansi akseptan. Manfaatnya untuk perisai diri ekstra ini adalah dua, yang sementara dibuka untuk channel di pos, yaitu faedah meninggal dunia karena sakit atau natural dan faedah meninggal dunia karena kecelakaan. Bedanya dari untuk PDI ini, satu tadi saya bilang sifatnya mikro, preminya terjangkau. Yang kedua itu masa preminya terjangkau yang masa pembeliannya juga preminya itu single premi. Dia tidak regular premi, tidak wajib membayar premi dia. Masa asuransinya ada yang sebulan, ada yang 12 bulan dengan satu kali pembayaran premi. Kemudian yang tadi produk satu lagi adalah ActiPlus. Dia metode underwriting-nya simplify dengan pernyataan sehat. Penjualannya bisa melalui digital, bisa juga melalui manual gitu ya. Manfaatnya itu ada 3. Berbeda dengan PDE. PDE itu cuma 2, yaitu manfaat meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan. Untuk ActiPlus ini ada 3, yaitu manfaat meninggal dunia karena sakit, manfaat meninggal dunia karena kecelakaan, dan penyakit kritis khusus jantung saja, jantung ya. Kemudian cara pembayarannya itu bisa dilakukan bulanan, bisa juga dilakukan tergantung prospek bisnisnya, bisa juga dibuka quarterly atau annual atau semi annual. Nah ini kalau tadi PDE itu single premium, untuk yang
active list ini regular premium ya. Jadi artinya nasabah tersebut diwajibkan untuk membayar premi sampai dengan masa pembayaran itu 5 tahun, masa perlindungan itu sampai dengan 7 tahun. Tadi kan kalau perisai diri ekstra itu kan ada yang sebulan masa perlindungannya dan ada yang 12 bulan. Nah, sebelum saya masuk ke fase ke penjelasan tentang klaim, saya informasikan dahulu bahwa proses asuransi itu diawali dengan proses submission ya. Dilakukan dengan manual ataupun digital, kemudian dilakukan verifikasi dengan sistem ataupun manual, kemudian diterbitkanlah surat akseptasi atau berupa polis. Nah, baru setelah itu ada tanggal mulai asuransi, berjalan masa asuransi sesuai dengan tenornya. Tadi kalau PDI kan ada yang 1 bulan, ada yang 12 bulan, sedangkan kalau aktif plus itu sampai dengan 8 tahun. Nah, kemudian setelah masa asuransi itu kan macam-macam baru timbul manfaatnya ya. Ada yang manfaat tunai, ada yang manfaat meninggal dunia, ada yang manfaat penyakit kritis, ada yang manfaat reimburse, contohnya gitu ya, untuk produk asuransi lain. Nah, di situ timbullah proses klaim, di mana di sini saya coba menerangkan tentang proses klaim, yaitu terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama tentang persiapan pengajuan, yaitu mengumpulkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan yang diinformasikan pada ketentuan polis. Kemudian masuk ke fase data-data tersebut atau dokumen tersebut dikirimkan bisa langsung ke Hexa melalui email dulu atau melalui WhatsApp atau melalui kantor pos. Nanti diteruskan ke Departemen Hexa. Kemudian data tersebut akan diterima dan diverifikasi. Kita pelajari data-data yang tercatat di sistem, di-compare dengan dokumen-dokumen yang kita terima, KTP-nya, akte kematiannya, terus verifikasi ahli warisnya atau penerima manfaatnya, ada sesuai dengan ada insurable interest nggak dengan si tertanggung atau almarhum atau almarhumah gitu. Kemudian setelah itu inline nggak data-data tersebut dengan ketentuan kontrak polisnya. Apabila dia inline itu biasanya akan dipersetujui oleh Hexa, namun apabila misalnya ada yang mengganjal atau belum, biasanya itu kalau ada perbedaan data kita berikan kesempatan kepada nasabah atau penerima manfaat untuk melengkapi atau klarifikasi terhadap perbedaan data atau kekurangan dokumen tersebut. Nah, kemudian setelah lengkap itu diputuskan apabila sesuai dengan kontrak polis maka dapat dikeluarkan manfaatnya. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan atau kontrak polis, mohon maaf ini belum bisa dipenuhi manfaat klaimnya. Apabila sesuai dengan ketentuan atau kontrak polis maka akan masuk ke fase ketiga, yaitu pencairan dan pencairan manfaat asuransi itu biasanya ditujukan kepada ke rekening atau perantara sesuai dengan ketentuan pekerjaan kerjasama untuk diberikan kepada penerima manfaatnya. Ya, lanjut. Kelengkapan kunci kelancaran daripada klaim seperti saya informasikan tadi adalah kelengkapan dokumen yang pertama, kemudian data-datanya tersebut harus inline, harus sama dengan yang tercatat di dalam sistem Hexa. Yang pertama yaitu adalah kartu identitas. Nah, kartu identitas ini ada 3 kartu identitasnya. Kartu identitas daripada almarhum atau almarhumah berupa KTP, kemudian kartu identitas dari penerima manfaat yang ditunjuk atau ahli waris yang ditunjuk, itu nanti dilampirkan juga kakaknya. Nanti kita bandingin, kita analisa apakah ada hubungan keterkaitan asuransi antara si tertanggung dengan si penerima manfaat. Biasanya kalau misalnya keterkaitan asuransi itu yang paling dekat adalah pasangan suami istri, tentunya ada buku nikah atau ada kakak ya, kartu keluarga. Kalau nikah itu ada terikatan dalam hubungan suami istri. Atau dari orang tua kandung ke anak kandung, itu juga harus kita verifikasi ya di dalam kakaknya. Kemudian dari orang tua ke anaknya atau sebaliknya dari anak ke orang tua itu juga diverifikasi melalui
kartu identitas KTP dan kartu keluarganya. Itulah di sini pentingnya daripada kartu identitas dan kartu keluarga. Di samping ini juga ada saja mau menambahkan sedikit dokumen yang penting, yaitu bukti kejadian. Bukti kejadian di sini zaman dulu itu bisa surat keterangan kematian bisa digunakan. Namun dengan adanya perkembangan dari ketentuan pemerintah, yaitu Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013, itu mewajibkan tidak lagi cukup surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan, kecamatan, atau RT RW, tapi harus dilampirkan juga akte kematian dari Dukcapil. Nah, nanti ini kita verifikasi nih data-data ini, apakah tanggal lahir, nama itu sesuai dengan KTP daripada si tertanggung gitu. Biasanya di surat keterangan kematian itu ada barcode Bapak Ibu, itu nanti kalau Bapak Ibu scan itu akan muncul nama, NIK, tanggal lahir, serta domisili. Nah, itu harus sesuai dengan KTP daripada si tertanggung. Sering juga nih, saya sering juga di lapangan pada saat analisa klaim itu, kadang-kadang iya berkasnya akte kematian itu namanya benar sesuai, tapi begitu kita scan itu identitasnya orang lain, Bapak Ibu. Nah, itu yang sering menjadi bahan pendingan. Untuk kondisi-kondisi tersebut itu klaimnya belum dapat kita proses, tapi biasanya kita informasikan berupa sertakan akte kematian dengan yang sesuai, yang otentik sesuai dengan data-data daripada si tertanggung gitu. Nah, itu sering juga kita ketemukan. Jadi akte kematian data-datanya udah sesuai gitu ya dengan KTP si tertanggung. Tapi begitu kita scan barcode, ternyata itu punya orang lain. Nah, itu belum bisa kita setujui, mohon maaf untuk pengajuan klaimnya. Jadi biasanya masuk ke dalam informasi pending. Kemudian lanjutnya yaitu poin ketiga tentang dokumen asuransi. Ini dokumen asuransi ini kan di sini kita membahas produk asuransi perisai diri ekstra dan Aktif Plus. Untuk perisai diri ekstra yang dijual di pos itu cukup dengan melampirkan salinan daripada resi. Di mana di dalam resi tersebut itu ada link e-polis digital, di-scan, di-download, itu diinformasikan juga kepada nasabahnya atau keluarganya untuk mempelajari ketentuan polisnya. Sering juga saya mendapat keluhan, jadi si ahli warisnya ini protes atau komplain gitu ya terkait keputusan klaim, tapi karena belum membaca daripada e-polis tersebut. Jadi ke depannya mohon dibantu kami agar setelah menerima daripada resi pos, itu kan ada link download polis, mohon nasabahnya atau keluarganya untuk mempelajari polisnya, begitu. Nah, khusus untuk Aktif Plus itu akan dikirimkan e-polis digital ke alamat email. Karena itu penting adalah alamat email yang benar-benar milik daripada si tertanggungnya. Atau mungkin kalau misalnya tertanggungnya belum punya alamat email atau gaptek, ya bisa tolong di print aja dulu, kemudian disampaikan hasil printan tersebut, polis tersebut kepada si tertanggung atau si pemegang polis atau keluarga mereka, sehingga mereka punya kesempatan mempelajari polis gitu. Lanjut Pak, silakan. Nah, kapan klaim diproses? Ini kalau khusus untuk PDE itu, apabila datanya kita terima sampai dengan jam 12, maka kita akan registrasi dan proses pada hari yang sama. Gitu ya, nanti keputusannya bisa diterima, bisa dipending karena tidak lengkap, ataupun bisa ditolak. Kemudian apabila data-data diterima lebih dari di luar dan di atas daripada jam 12, itu maka akan diregistrasi dan dikerjakannya esok hari gitu. Khusus untuk Aktif Plus itu cut off-nya bukan sampai jam 12, tapi sampai dengan jam 15. Jadi sampai dengan jam 15 itu kita akan registrasi dan kerjakan di hari yang sama, dan keputusannya kita informasikan dipending, ditolak atau diterima pada hari yang sama. Nah, untuk Aktif Plus yang diterima di atas jam 15 itu akan diregistrasi esok hari dan dikerjakan esok hari.
Itu Bapak Ibu. Ya, silakan next. Keputusan klaim itu yang umum ada 3 Bapak Ibu ya. Bisa diterima, itu artinya secara data itu otentik dan sesuai apa yang data kita terima daripada nasabah, dokumen, dibandingkan dengan data yang ada tercatat di Hexa, termasuk syarat dan ketentuan polisnya, misalnya UP-nya, udah di luar masa tunggu, itu apabila udah sesuai ketentuan polis dan datanya pas dengan di sistem Hexa, dengan dokumen yang kita terima, itu biasanya klaimnya disetujui. Namun, apabila ada data-data yang tidak sesuai atau meragukan, itu kita kasih kesempatan kepada nasabah atau penerima manfaatnya untuk melakukan klarifikasi. Klarifikasi berupa melengkapi dokumen yang kurang lengkap, atau misalnya ada perbedaan data, memberikan klarifikasi terkait perbedaan data disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang meyakinkan. Apabila kita sudah terima informasi baru tersebut, kita verifikasi, apakah kemudian kita putuskan apakah tersebut akuntabel untuk diterima, atau ternyata dia memang belum dapat diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan, syarat dan ketentuan polis gitu Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, jadi setelah rangkaian proses tadi, mulai dari terima dokumen, analisa verifikasi, keputusan klaim, kemudian andai kata keputusan klaim tersebut disetujui, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagian klaim akan meminta mengisi formulir permintaan pembayaran manfaat klaim atau FPP. Formulir ini akan kita kirimkan berkasnya itu kepada bagian keuangan. Nanti bagian keuangan akan memverifikasi kelengkapan tersebut, dan biasanya kita itu untuk klaim-klaim individu itu kita noted untuk prioritas pembayaran, karena kan di Hexa itu kan klaim itu banyak ya. Jadi khusus untuk individu itu kita flagging prioritas gitu ya, supaya cut off-nya tadi menyesuaikan daripada yang seperti tadi saya informasikan. Sama juga, jadi begitu data mereka bagian keuangan, maka cut off-nya juga sama, mereka akan melakukan eksekusi pembayaran. Itu Bapak Ibu. Nanti mereka itu yang paling penting adalah akan menginformasikan tanggal pembayaran. Nah, kadang-kadang ini karena banyak transaksi pembayaran itu, kadang-kadang bukti pembayaran itu memang agak delay di posting di share folder daripada klaim. Nah, itu kadang-kadang saya justru khusus kadang-kadang data pembayaran itu lebih cepat data tanggalnya daripada bukti bayar yang masuk. Jadi kadang-kadang mungkin kalau misalnya ada pertanyaan kapan pembayarannya, mungkin bisa langsung bagian klaim, mungkin kita lagi bisa bantu untuk cek. Biasanya tanggal pembayaran itu lebih dulu munculnya daripada itu lebih muncul. Gitu. Lanjut Pak, silakan. Jadi tadi dari Hexa mengirimkan bukti pembayaran ya kepada Bapak Ibu tenaga pembantu support ya, tenaga pemasar, untuk diberikan kepada penerima manfaat bahwa Hexa telah memberikan manfaat sesuai dengan ketentuan polis yang diperjanjikan. Gitu, dan selanjutnya pertanggungan berakhir. Lanjut Pak. Nah, secara umum ini kita ringkas. Jadi pemegang polis atau ahli waris ini melengkapi dokumen, kemudian sebetulnya dia bisa langsung ke Hexa, atau umumnya dia melalui ke kantor pos tempat pembelian asuransinya ya, khusus untuk PDE. Kalau perisai diri ekstra bisa langsung kirimkan data tersebut ke alamat email, yaitu claim@hexainsurance.co.id. Kemudian tim Hexa akan menerima informasi atau kelengkapan dokumen serta data kelengkapan, dilakukan registrasi, kemudian diverifikasi. Setelah itu apabila sudah lengkap dan benar serta sesuai dengan syarat ketentuan polis, maka akan dibayarkan manfaat asuransi. Selanjutnya pertanggungan selesai atau berakhir.
Ya, lanjut Pak. Nah, sedikit tentang persyarat klaim Aktif Plus yang tadi saya informasikan sebelumnya, bahwa Aktif Plus ini agak berbeda dia dengan Perisai Diri Ekstra. Jadi Perisai Diri Ekstra sifatnya itu pembayarannya premi tunggal atau single premium. Sedangkan Aktif Plus ini adalah premi reguler, Bapak Ibu. Premi reguler artinya dia dibayarkan bisa setahun sekali, bisa sebulan sekali, ya tergantung pada metode pembayarannya. Nah, itu benefitnya ada 3, Bapak Ibu. 1, benefit meninggal dunia karena sakit. 2, benefit meninggal dunia karena kecelakaan. Ketiga, itu penyakit kritis khusus jantung. Jadi yang di-cover adalah penyakit kritis ya terkait dengan jantung koroner. Jadi apabila ada klaim terhadap terkait dengan jantung, nanti kita verifikasi apakah dia sesuai dengan syarat ketentuan polis. Apabila sesuai dengan syarat ketentuan polisnya, maka klaim penyakit kritis itu bisa disetujui. Apabila tidak memenuhi kriteria, maka mohon izin, mohon maaf, belum bisa disetujui. Di sini sifat benefitnya itu accelerated. Jadi accelerated itu apa? Jadi ada 2 di dalam asuransi itu. Benefit itu yang multiple ya, benefitnya lebih dari 1 itu ada 2 sifatnya. Ada yang additional atau rider, ada yang accelerated. Jadi kalau additional atau rider itu, jadi si benefit sekundernya ini, benefit pelengkapnya ini, misalnya klaim, benefit utamanya pertanggung jiwanya masih ada. Tapi khusus untuk accelerated Aktif Plus ini, apabila diklaim salah satu dari 3 benefit tersebut, maka pertanggungannya itu sudah berakhir. Gitu Bapak Ibu. Sama juga tadi dengan PDE juga, jadi sifatnya accelerated. Jadi perluasan, istilahnya kalau disebut bahasa Indonesianya. Di mana apabila salah satu manfaat tersebut diklaim, maka pertanggungannya berakhir. Lanjut mengenai dokumen klaim Aktif Plus, di sini dokumen umumnya yaitu berupa polis. Karena dia berpolis digital, maka polisnya dicetak aja Bapak Ibu. Kenapa kita tetap minta, sebetulnya saya bisa baca polisnya di website atau gimana ya, tapi kita tetap minta polisnya dilampirkan pada saat pengajuan klaim. Kenapa? Artinya apa? Artinya adalah supaya nasabah itu atau ahli waris nasabah atau penerima manfaat tetap membaca syarat dan ketentuan polisnya. Jadi walaupun e-polis tetap harus dikirimkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia juga, nasabah juga atau penerima manfaat juga tetap membaca syarat dan ketentuan polisnya. Yang kedua adalah dia melampirkan KTP atau kartu identitas, yaitu identitas daripada pemegang polis apabila berbeda ya dengan seringan kan tertanggung sekaligus pemegang polis ya, tapi ada juga pemegang polisnya berbeda. Kemudian kartu identitas penerima manfaat atau ahli waris yang ditunjuk, ini juga harus dilengkapi supaya kami di tim klaim itu dapat melakukan verifikasi analisa apakah ini sesuai dengan kaidah-kaidah asuransi, yaitu penerima manfaatnya merupakan ada hubungan insurable interest atau keterkaitan asuransi antara si tertanggung dan penerima manfaat. Dan selanjutnya untuk memberikan itu juga tidak cukup KTP, tapi kita perlukan juga kartu keluarga. Apakah si tertanggung dan si penerima manfaat ini seperti saya jelaskan tadi memiliki keterkaitan atau hubungan asuransi atau tidak. Apabila tidak, ya mohon izin, mohon maaf, mungkin diganti dengan personal yang lain atau orang lain yang lebih dekat terkait dengan insurable interest tadi. Nah, ya ini tips yang di bawah ini kan pastikan seluruh dokumen masih berlaku dan data identitas sesuai dengan ketentuan dengan polisi ya benar. Lanjut Pak, silakan Pak. Nah, ini kan tadi saya bilang ada beberapa manfaat ya untuk Aktif Plus ini. Ada tadi 2 manfaat di depan, nomor 1 dan nomor 2 itu meninggal dunia. Di mana meninggal dunia disebabkan oleh karena sakit atau meninggal dunia karena natural death atau alamiah. Yang kedua karena kecelakaan. Nih kalau misalnya dia meninggal dunia karena sakit, yang dibutuhin itu apa? Yang pertama itu harus diisi adalah formulir klaim.
Formulir klaim itu seperti yang udah baku, bisa di-download Ibu di website Hexa, itu udah kita update, itu yang terakhir. Kemudian diisi kalau untuk meninggal dunia, formulir meninggal dunia, klaim meninggal dunia khusus. Sedangkan formulir penyakit kritis ada lagi, beda lagi dia. Jadi jangan sampai salah mengisi antara formulir klaim penyakit kritis dan formulir klaim meninggal dunia. Nah, untuk meninggal dunia karena sakit, itu mohon dilampirkan surat keterangan dokter atau SKD. Nah, kemudian apabila meninggal dunia karena kecelakaan, itu mohon dilengkapi dengan surat dari keterangan dari kepolisian. Nah, kemudian selanjutnya adalah melengkapi daripada akte kematian dan surat penetapan ahli waris tadi untuk kita verifikasi apakah dia ini benar-benar atau secara apa sih namanya ya, struktur sosial atau kekeluargaan itu memang dia ada hubungan keluarga, dan kita verifikasi lagi apakah dia ada hubungan keterkaitan secara asuransi atau insurable interest atau tidak. Nah, lanjut untuk klaim manfaat penyakit kritis, tadi seperti saya informasikan dia mengisi formulir pengajuan klaim khusus penyakit kritis. Kemudian nanti kita minta untuk melampirkan surat keterangan dokter atau kuesioner. Nanti kita berikan kuesioner itu nggak bisa langsung di depan ya, nanti setelah kita diterima dokumen dasarnya awalnya, nanti baru kita kasihkan kuesioner khusus diisi dokter yang merawat. Kemudian melampirkan hasil-hasil pemeriksaan medis seperti ronsen, karena ini penyakit jantung biasanya rekam jantung, treadmill, laporan kateterisasi, terus resume pengobatan. Nanti kita verifikasi semua apakah semuanya itu memenuhi syarat dan ketentuan penyakit kritis yang digambarkan dinyatakan di polis atau tidak. Apabila sudah sesuai, maka penyakit kritis ini manfaatnya akan kita bayarkan. Kita bayarkan selanjutnya pertanggungan itu kan kalau penyakit kritis kan biasanya nasabahnya masih hidup ya. Otomatis kalau sudah kita bayarkan penyakit kritisnya, maka pertanggungan berakhir. Artinya sudah tidak ada lagi manfaat meninggal dunia. Karena saya pernah ada yang dia udah ngajuin penyakit kritis, udah kita terima, udah kita bayarkan, ternyata berapa hari kemudian, berapa bulan kemudian, ternyata dia meninggal dunia karena penyakit yang lain. Nah, dia mengajukan klaim. Di situ statusnya udah nggak aktif lagi untuk aktif plusnya. Karena manfaat penyakit kritisnya sudah keluar gitu, Bapak Ibu. Itu aja. Nah, di sini, di bawah ini ada batas waktu pengajuan klaim. Nah, kalau untuk meninggal dunia itu 45 hari kalender sejak tanggal meninggal dunia. Sedangkan untuk penyakit kritis itu adalah 90 hari kalender sejak didiagnosa dia menderita penyakit kritis, dalam hal ini jantung ya, khusus aktif plus. Aktif plus mohon maaf, mohon diingat juga bahwa dia hanya cover penyakit kritis khusus jantung. Untuk stroke dan lain-lain itu tidak ditanggung di aktif plus Bu, karena Bapak Ibu, karena saya juga pernah terima juga aktif plus tapi yang diajukannya klaim stroke gitu. Mohon maaf, untuk aktif plus hanya cover penyakit kritis terkait jantung ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya pending. Jadi apabila dokumen meninggal dunia atau dokumen penyakit kritis ada yang kurang lengkap atau butuh klarifikasi, kita akan informasikan kepada nasabahnya untuk melengkapi atau diklarifikasi. Itu paling lama 30 hari kalender. Nah, apabila masih repot nih, ada yang kurang gini, jawab gimana ya, mungkin diinformasikan aja dulu kepada kami melalui email kenapa tidak bisa 30 hari. Apabila alasannya bisa diterima dan masuk akal, biasanya kita akan perpanjang itu ya secara bertahap. Mungkin kita lihat ya case by case ya, 3 hari gitu, 3 hari kalender Ibu. Apabila misalnya dari 30 hari ini dengan menginformasikan kepada kami dulu sebelumnya kenapa tidak bisa dilengkapi dalam 30 hari, mungkin kita akan asesmen lagi apakah bisa diberi kelonggaran atau tidak penambahan harinya. Tentunya apabila alasannya meyakinkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian apabila setelah diterima keputusan misalnya keputusan itu saya bilang tadi bisa diterima, bisa pending, kemudian pendingnya dilengkapi atau diklarifikasi, kemudian
diputusin ternyata nggak bisa, belum klaimnya nggak bisa diterima atau ditolak gitu ya. Nanti setelah kita kasih surat pemberitahuan ditolak, misalnya ditolak ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita kasih waktu untuk banding atau sanggahan itu 30 hari kalender. Lebih dari 30 hari kalender, itu mohon maaf sanggahannya udah tidak bisa kita terima. Gitu Bapak Ibu. Lanjut, saya kira udah berakhir deh. Ya, next, Pak. Nah, ya udah berakhir. Jadi demikian informasi dari saya terkait pengajuan klaim ini, khusus untuk sementara untuk dua produk yang paling sering dibeli di Hexa, yaitu Micro Perisai Diri Extra dan Active Plus. Apabila ada Bapak atau Ibu yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan pada kesempatan ini terkait dengan pengajuan klaim khusus untuk PDE itu melalui kantor pos. Selanjutnya kantor pos akan meneruskan kepada Hexa melalui email atau sarana media yang lain yang disepakati. Untuk Active Plus itu bisa langsung ke Hexa melalui email dulu, yaitu emailnya claim@hexainsurance.co.id. Selanjutnya mungkin dokumen aslinya bisa disusulkan gitu. Untuk mempercepat proses bisa melalui email dulu. Sekian dari saya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Semoga apa yang saya informasikan hari ini dapat diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok Nang. Wah, cukup komprehensif juga dan detail untuk penjelasan mengenai alur klaim, baik itu untuk Perisai Diri Ekstra juga untuk Active Plus. Terima kasih Dok Nang. Selanjutnya ini Dok Nang akan ada 3 pertanyaan. Nanti mohon izin dibantu sama Mas Satya, sama Mas Agus, kira-kira siapa yang menjawab terlebih dahulu ya, karena nanti untuk 3 penanya ini, 3 yang menjawab pertanyaan ini akan ada voucher untuk saldo, ya, untuk saldo masing-masing sebesar 100.000. Kapan itu akan dideliverykan? Kita akan proses di finance mulai hari Senin, nanti kita akan langsung masukkan ke saldo masing-masing seperti itu. Mungkin sekitar hari Rabu atau hari Kamis. Dok Nang, silakan disampaikan 3 pertanyaannya. 1 pertanyaan dulu Dok, silakan. 1 pertanyaan dulu, sebutkan 2 perbedaan daripada produk asuransi Micro Perisai Diri Extra dengan Active Plus, itu dulu. Silakan. Jawabnya angkat tangan ya, pakai logo angkat tangan yang ada di Zoom. Oke. Pak Efri? Ini ada Efri, Renaldi, silakan. Ah, Perbedaannya yang pertama itu mulai dari masa asuransinya, Pak. Kalau untuk Ya. Perisai Diri Extra itu masa asuransinya itu di 30 hari. Kalau untuk produk Active Plus itu masa asuransinya di 8 tahun, Pak. Ya. Di Selanjutnya, 7 Pak. tahun. Selanjutnya. Yang kedua itu untuk ini ya, Pak. Apa namanya? Tertanggungnya, Pak. Manfaat klaimnya. Kalau di Ya, Active Pak. Plus itu nanti ada untuk jiwanya, Pak, kritis jantung. Kalau untuk di Perisai Diri Extra itu nggak ada nggak ada untuk perlindungan jantungnya, Pak. Ya, betul. Terima kasih Pak Efri Renaldi. Oke, Mas Ochan, Mas Efri, oke. Oke, selamat ya. Nanti bisa diinformasikan untuk nomor handphonenya atau mau dimasukkan ke saldo GoPay, Shopee Pay, atau ke Dana, diinformasikan ke Mas Agus S yang ada di co-hostnya itu dan Mas Satya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, Dokter, silakan. Baik. Tadi saya di presentasi tadi menyebutkan tipe manfaat, ya ada yang accelerated sama additional. Nah, di produk Perisai Diri Extra dan Active Plus, tipe manfaat apakah yang ada? Apakah accelerated dalam kurung additional? Apakah accelerated atau additional? Silakan. Ya, silakan. Ada yang mau jawab? Angkat tangan.
Boleh diulang, Dok, untuk pertanyaannya? Saya ulangi, tadi pada saat presentasi saya menjelaskan terkait tipe manfaat ya. Tipe manfaat itu ada dua. Ada yang accelerated, ada yang additional. Untuk produk asuransi Micro Presidary Extra dan Active Plus, tipe manfaat mana yang sesuai? Apakah accelerated atau additional? Silakan ditanggapi atau dijawab. Ya, silahkan. Ya, silakan. Tinggal dua pilihan aja, accelerated, additional, nggak usah bingung. Salah Tapi nggak saya nggak apa-apa, boleh ikut jawab ya, Dok ya. nggak boleh Pak. Yuk, nggak ada yang mau hadiah nih. Dok Nang kayaknya nggak ada yang mau hadiah nih. Padahal tinggal ditebak aja gitu, kalau nggak A ya B, kalau Iya, nggak B ya A. udah dikasih pilihan ganda loh ya. Satu kata yang bernilai 100.000 ya, Dok. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu, nggak usah malu-malu, salah nggak apa-apa, ini belajar sama-sama. Iya. Oke, Dok, Ya kita katanya dok. count. Itu tuh ada tuh. Arius, siapa namanya? Arius ya. Silakan, Bapak Ibu Arius, silakan. Izin jawab akseleratif, Pak. Accelerated. Kenapa Bapak menjawab accelerated? Mohon dijelaskan, Pak. Kan kita sama-sama belajar sini. Bisa, Pak Arius? Atau saya bantu? Mungkin dibantu aja, Pak. Saya bantu aja Pak Arius ya. Jadi kalau Pak. accelerated itu adalah manfaat asuransi, sebetulnya dia tunggal, sebetulnya secara produk, tapi diperluas. Sehingga apabila diperluas salah satu produk itu ngeklaim, udah perlindungan asuransinya berakhir. Tapi kalau tipe additional itu tambahan. Jadi bukan diperluas. Jadi apabila benefit sekundernya itu udah klaim, benefit utamanya masih aktif. Jadi produk asuransi Active Plus dan Micro Presidary Extra ini adalah tipe accelerated, di mana apabila salah satu perluasan itu ngeklaim, maka pelindung asuransinya berakhir gitu Pak Arius ya. Terima kasih Pak Arius atas jawabannya. Terima Mas kasih, Pak. Selamat. Mas Arius, jangan lupa untuk share informasinya ke Mas Agus, Mas Satya. Siapa? Baik, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir, Dokter, silakan. Pertanyaan berikutnya, jadi ini terkait masih Active Plus dan Presidary Extra ya. Dari jenis pembayaran premi, manakah dua produk ini yang termasuk dalam pembayaran premi reguler? Silakan Bapak Ibu. Wah, Pak Epri masih bisa nggak, Mas? Mas Ocan, Pak Epri. Udah ya, gantian yang lain, yang gantian. Yang sudah menjawab, ya kasih kesempatan untuk yang lain belum jawab. Ya. Ya, mungkin Bapak Ibu Positifnya Mas silakan. Efri nyimak banget tadi itu, Dok. Mas Efri nyimak banget. Nyimak dia. Yang lain silakan, itu ada Amelia nih, Bu Amelia Amelia. Dewi, gitu silakan. Silakan Bu Amelia. Izin dok, tak bisa diulang lagi pertanyaannya dok? Ya, jadi di antara dua produk Active Plus dan Presidary Extra, manakah pembayaran premi yang bersifat reguler? Yang Active Plus dok. Iya, betul Mbak Amelia. Jadi poinnya di sini adalah saya mau menekankan untuk produk-produk pembayaran premi reguler seperti Active Plus itu ada namanya pemulihan, konsep pemulihan atau reinstatement. Jadi apabila Bapak Ibu atau Bapak Ibu sendiri punya polis, terus sempat lapse karena lupa atau nggak bayar premi lagi, itu bisa mengaktifkan kembali polisnya dengan menghubungi polis owner service atau POS. Nanti ada namanya proses reinstatement untuk pemulihan, membayarkan premi ulang sehingga premi polis lamanya itu aktif lagi. Poin saya di situ dalam memberikan pertanyaan ini, semoga bisa dipahami Bapak Ibu. Ya, Mas Chan, terima kasih. Jawabannya benar dari Mbak Amelia.
Yeay, terima kasih Bro Nanang dan Mbak Amel, selamat ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan di Mas Agus dan Mas Satya. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya penjawaban dari pertanyaan ketiga yang diberikan oleh Doknang, berakhir juga untuk sesi kita di sore hari ini. Dan terima kasih banyak atas support dukungannya dari Doknang sebagai narasumber di siang hari ini sampai dengan sore. Juga kepada Pak Lukman, terima kasih banyak Pak Lukman sudah diperkenankan buat kita bisa berbagi informasi, berbagi ilmu, berbagi hal positif untuk rekan-rekan saat berinteraksi di lapangan. Juga Bapak Ibu lainnya, Bapak Ibu DSM, ASM, juga rekan-rekan PAC, juga Mas Satya dari teman-teman RTD yang sudah hadir di siang hari ini. Dan kami mewakili dari segenap panitia, mohon izin, mohon maaf manakala ada 1-2 kekurangan, bisa dibukakan pintu maaf, dan semoga untuk acara selanjutnya kita akan lakukan di bulan depan dengan tema yang berbeda. Nantikan juga untuk jadwal selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih Bapak Ibu sekalian STM. Izin live. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live, Pak. Ya, terima kasih.